Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di kuliah Dasar-Dasar Psikologi. Pada minggu ini kita masuk di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar psikologi. Di dalamnya nanti kita akan berbicara tentang definisi dan sejarah psikologi, kemudian kita juga bicara tentang kaitan ilmu psikologi dengan ilmu-ilmu yang lainnya ya, karena setiap ilmu itu saling berkaitan. Kemudian kita juga berbicara tentang lahirnya psikologi modern. Jadi bagaimana pandangan-pandangan awal dari para ilmuwan psikologi itu melihat ya pendekatan untuk memahami manusia. Oke. Nah, untuk materi hari ini saya akan menyampaikan dalam 2 video karena mungkin nanti akan lebih memudahkan teman-teman ya untuk mengikuti materinya. Video yang pertama saya akan bicara tentang definisi dan sejarah psikologi, dan video kedua nanti kita akan bicara tentang hubungan psikologi dengan ilmu yang lainnya serta lahirnya psikologi modern tadi. Gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan di minggu lalu bahwa sebenarnya psikologi ini kan sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan setiap aktivitas yang kita lakukan itu bisa dikatakan mengandung unsur psikologis juga gitu. Nah, untuk kemudian kita lebih memahami lagi, coba kita lihat satu persatu ya dari pernyataan yang ada di layar ini. Jadi pernah nggak teman-teman memikirkan tentang hal-hal ini? Yang pertama, mungkin teman-teman mendapati ya ada beberapa orang itu lebih nyaman untuk pergi sendiri atau belajar sendiri atau mengerjakan tugas sendiri dibandingkan dengan berada di keramaian. Tapi ada juga orang-orang yang tipenya lebih senang ada di keramaian gitu ya, senang kumpul-kumpul atau mengerjakan tugas kelompok bareng-bareng, belajar bareng-bareng dibandingkan kalau belajar sendiri gitu. Pernah tidak memikirkan kok bisa ya seperti itu, ada perbedaan yang semacam ini antara satu dengan yang lainnya? Atau mungkin teman-teman pernah kemudian memprediksikan ya ketika berteman dengan orang lain, bersahabat begitu, bisa memperkirakan ya terkait dengan karakteristik teman kita atau karakteristik kita sendiri, kemudian kita bisa memprediksi, oh kayaknya persahabatan ini akan berlangsung lama. Atau di lain sisi bahkan memprediksi bahwa kayaknya ini nggak akan berlangsung lama, saya nggak cocok sama dia. Pernah ya? Dan kemudian pertanyaan yang lain, misalnya kenapa sih kita bisa ingat kejadian kecil ya yang spesial begitu terjadi di masa kecil kita yang terjadi 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi saat ini ketika kita berkenalan dengan orang baru saja itu namanya gampang lupa gitu. Padahal baru terjadi sekitar 1 menit, 2 menit yang lalu. Pernah mengalami ya? Oke, dan juga mungkin satu pertanyaan lagi. Apa sih yang kemudian membuat laki-laki dan perempuan itu saling tertarik satu sama lain gitu ya? Apa sih yang membuat ketika laki-laki dan perempuan yang mempunyai banyak persamaan itu cenderung lebih tertarik satu sama lain dibandingkan ketika mereka punya perbedaan yang besar gitu. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini pernah kita pikirkan ya. Dan sebenarnya pertanyaan ini bisa kemudian kita jawab, bisa kita jelaskan dari psikologi itu sendiri ya. Jadi nanti kita akan masuk ya ke beberapa unsur yang ada dalam manusia yang kemudian nanti bisa membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Contohnya misalnya, kenapa sih ada orang yang lebih nyaman di tempat yang tenang dibandingkan dengan yang di tempat ramai dan sebaliknya? Nah, ini ada kaitannya dengan preferensi mereka terhadap situasi di sekitar. Ada yang mengatakan ini ciri dari introvert versus extrovert. Nah, dari sini saja nanti mungkin banyak pertanyaan yang muncul ya tentang bagaimana karakteristiknya dan sebagainya. Biasanya nanti yang berkaitan dengan ini adalah kenapa kemudian orang-orang introvert itu cenderung kemudian lebih suka menyendiri dan
mungkin lebih terkesan menghindari orang lain dan sebagainya. Tapi nanti kita jelaskan lebih lanjut karena kadang ada kesalahpahaman ya tentang hal tersebut. Nah, ini adalah awalan ya yang kemudian saya mencoba membuka gitu pikiran teman-teman bahwa psikologi ini sangat dekat dengan kehidupan kita, sehingga ketika belajar psikologi ini harapannya bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami kondisi di sekitar. Oke, jadi apa sih sebenarnya tujuan kita belajar psikologi ya, terutama untuk teman-teman yang saat ini menjadi calon pendidik eh, sekolah dasar gitu. Jadi yang pertama kita bisa mendeskripsikan bagaimana manusia berperilaku. Jadi perilaku manusia itu kemarin ya ada makan, tidur, duduk, berjalan, dan sebagainya. Tapi dengan belajar psikologi kita bisa lebih memaknainya lebih dalam gitu. Jadi kalau orang duduk, kita mungkin bisa lebih mendeskripsikan lebih banyak ya. Jadi apakah duduknya gelisah, apakah duduknya tenang, apakah duduknya itu sambil menggerak-gerakkan kaki dan tangan ya, menunjukkan kecemasan, bagaimana dengan pandangannya, bagaimana dengan raut wajahnya. Nah, itu kita amati melalui psikologi ini. Kemudian juga memahami penyebab sebuah perilaku, gitu ya. Jadi kita tidak terjebak dalam uh, judgment, gitu ya. Jadi kita tidak mudah untuk menghakimi seseorang karena satu sudut pandang saja, gitu. Dengan belajar psikologi kita bisa melihat sebuah perilaku dari berbagai sudut pandang sehingga kita tidak mudah terjun, tidak mudah terjebak dalam penghakiman tersebut. Kemudian kita juga memprediksi bagaimana manusia akan berperilaku pada kondisi tertentu. Jadi kita bisa meramalkan ya, kalau misalnya kita memberikan reward dan punishment misalnya, nah kita bisa memprediksi kira-kira nanti respon orang ini bagaimana ya, apakah perilakunya berubah atau tidak gitu. Itu kita juga pelajari di psikologi. Kemudian juga mempengaruhi perilaku melalui kontrol penyebab. Tadi ya, pada guru misalnya, ketika ingin memotivasi anak didik, itu kan, mereka akan punya strategi yang berbeda-beda. Misalnya tadi dengan memberikan strategi reward punishment, maka guru itu berharap bisa mempengaruhi perilaku siswa, gitu ya. Kalau diberi reward, harapannya perilakunya akan seperti yang diharapkan oleh guru, gitu. Jadi bisa meningkat prestasi belajarnya, bisa meningkat frekuensi belajarnya, dan sebagainya. Sementara kalau diberi punishment, nah harapannya guru itu akan melihat perilaku anak itu akan berubah, jadi mendekati seperti apa yang diinginkan, atau berhenti melakukan kegiatan yang tidak disukai guru. Kemudian juga mengaplikasikan pengetahuan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ya, jelas karena psikologi ini kita pelajari supaya manusia itu mengalami kesejahteraan ya, karena secara mental itu terperhatikan gitu. Oke. Nah, yang pertama sebelum masuk lebih jauh, saya akan coba menceritakan gitu ya, bagaimana kemudian psikologi itu didefinisikan dan bagaimana sejarah dari psikologi itu sendiri. Baik, psikologi sendiri ini berasal dari kata-kata Yunani, teman-teman ya. Berasal dari kata psyche, yang artinya jiwa, dan logos, yang artinya ilmu. Jadi kalau dijadikan satu, artinya ilmu tentang jiwa atau kejiwaan. Tapi sepertinya arti dari ilmu jiwa sendiri ini masih kabur ya, masih belum jelas maksudnya gimana sih jiwa itu, ya. Sehingga dari ilmu jiwa ini sendiri, kemudian banyak ahli yang mencoba untuk memberikan definisinya masing-masing sesuai dengan arah minat dan aliran masing-masing, gitu ya. Karena belum terlalu jelas ya arti dari ilmu jiwa itu sendiri. Nah, kemudian sebelum psikologi itu berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan ya di tahun 1879, sebelumnya gejala-gejala kejiwaan itu sudah dipelajari oleh filsafat dan ilmu faal. Jadi tidak heran bahwa sebenarnya akar dari psikologi itu adalah ilmu filsafat, gitu ya, karena memang awal-awal para filsuf itu yang kemudian
pemikirannya berkembang ya, berkembang kemudian disambung oleh para ilmuwan lain gitu ya, para ahli lain sehingga saat ini menjadi ilmu psikologi itu sendiri. Nah, dalam materi ini nanti kita coba uraikan sejarah dari definisi psikologi itu dalam 3 era gitu ya, yaitu pra-Renaissance, Renaissance, dan pasca Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance itu era perkembangan ilmu pengetahuan ya di Eropa khususnya. Oke. Nah, awalnya di era Renaissance, jadi filsuf-filsuf itu sudah banyak yang kemudian mencoba berpikir tentang jiwa itu sendiri, gitu ya. Waktu itu mungkin gambarannya belum konkret ya, jadi mereka masih menebak jiwa itu apa, manusia itu apa, kemudian tujuan manusia itu hidup untuk apa dan sebagainya. Nah, termasuk yang pertama itu adalah Thales. Thales ini juga disebut dengan bapak filsafat ya. Nah, dia mengartikan jiwa itu sebagai sesuatu yang supernatural. Jadi Thales itu eh, mengatakan bahwa jiwa itu tidak ada karena segala sesuatu yang ada di bumi ini itu hanya gejala alam gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya ya terjadi begitu saja begitu. Nah, Thales itu percaya gejala alam itu berasalnya dari air. Nah, kemudian ini disambut oleh Anaximander, dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari apeiron, yang saat ini mungkin kita sebutnya sebagai konsep Tuhan ya. Nah, apeiron itu artinya tak terbatas, tak berbentuk, dan tak bisa mati. Gitu. Jadi ini pemikirannya bertentangan dengan Thales tadi ya. Kalau Thales tadi berpikir bahwa jiwa itu tidak ada, nah Anaximander ini mulai berpikir bahwa jiwa itu ada karena dia diciptakan oleh zat yang tadi ya, tak terbatas, tak berbentuk, tak bisa mati. Nah, kemudian Anaximenes itu dia punya pemikiran yang sama dengan Anaximander. Dia percaya bahwa jika jiwa itu ada, gitu. Dan dia mempunyai percayaan bahwa segala sesuatu itu berasal dari udara. Nah, selanjutnya seorang filsuf Empedocles dia mengatakan bahwa 4 elemen dasar alam itu ada tanah, udara, api, dan air. Dan dia menganalogikan bahwa manusia itu sama seperti 4 elemen dasar alam tadi, gitu ya. Kalau dianalogikan pada manusia ya tulang, otot, usus itu tanahnya, kemudian fungsi hidup itu adalah udara, rasio itu api, dan cairan tubuh itu air. Jadi keempat elemen ini bersatu gitu ya, melengkapi manusia itu. Kalau hilang satu bagaimana? Berarti ada satu unsur yang tidak lengkap, begitu sehingga tidak seimbang. Kalau alam itu tidak ada tanahnya gitu ya, berarti ya tidak seimbang gitu. Sehingga bisa menyebabkan kerusakan. Sama seperti manusia. Kalau rasionya nggak ada gimana? Berarti kelengkapan dari manusia itu sendiri tidak sempurna gitu. Nah, kemudian disambut dengan Hippocrates. Hippocrates ini sebenarnya kita sebut juga sebagai bapak kedokteran ya. Dia beranggapan bahwa jiwa manusia itu digolongkan dalam 4 tipe kepribadian gitu. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah seperti ini ya. Nah, 4 tipe kepribadian itu didasarkan dari cairan tubuh yang mendominasi manusia itu. Jadi ada tipe sanguin, tipe melankolis, tipe kolerik, dan tipe flegmatis. Masing-masing ini didominasi oleh cairan yang berbeda-beda. Ada yang didominasi oleh darah, sumsum hitam, sumsum kuning, dan lendir. Nah, di era pre-Renaissance ini, pra-Renaissance ya, jadi ada kemudian 3 filsuf yang pengaruhnya sangat besar, sampai beratus-ratus tahun kemudian gitu ya, yaitu disebut dengan 3 serangkai atau trio SPA, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi ketiga ini adalah guru dan murid gitu ya. Jadi Socrates itu adalah gurunya Plato, Plato adalah gurunya Aristoteles, begitu. Nah, apa pemikiran mereka yang kemudian mempengaruhi perkembangan ilmu psikologi setelahnya?
Socrates ini dia memperkenalkan namanya teknik meiotics. Jadi teknik wawancara untuk memancing ya pikiran-pikiran seseorang, dan dia percaya bahwa pikiran itu mencerminkan kondisi jiwa di balik tubuh manusia itu gitu. Jadi dia mau memperkenalkan teknik ini, dan saat ini pun psikologi masih ya menggunakan teknik-teknik ini untuk konseling, bahkan untuk penelitian begitu. Kemudian Plato, muridnya, dia mempunyai teori bahwa jiwa manusia itu mulai masuk ke tubuhnya sejak dalam kandungan dan punya 3 fungsi, yaitu logistikon, akal, tumetikon, rasa, dan abdomen, kehendak. Nah, akal, rasa, kehendak ini sekarang mungkin kita juga kenal di Indonesia itu ada Bapak Pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara. Itu beliau juga mengatakan bahwa unsur pada manusia itu ada cipta rasa karsa gitu ya. Nah itu hampir sama gitu ya pemikirannya dengan Plato. Kemudian Aristoteles, ini muridnya Plato, dia menuliskannya di Anima bahwa makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 golongan ya. Ada anima vegetativa yaitu tumbuhan, anima sensitiva itu hewan, dan anima intelektiva yaitu manusia. Ketiga istilah ini yang kemudian membedakan satu makhluk hidup derajatnya dengan yang lain. Kenapa kemudian hewan disebut dengan anima sensitiva? Karena dia punya panca indera yang sensitif gitu. Berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak punya panca indera ya, jadi tidak sesensitif hewan. Dan manusia disebut dengan anima intelektiva karena manusia ini juga punya panca indera, tapi dia punya satu perbedaan dengan hewan, yaitu intelektualnya gitu. Jadi manusia ini mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan karena manusia itu punya intelektual. Gitu. Nah, kemudian setelah era pra-Renaissance itu berlalu, masuk pada zaman revolusi ilmu pengetahuan di Eropa ya, muncul berbagai tokoh ya yang mencoba untuk mendefinisikan ilmu psikologi tadi. Yang pertama yaitu René Descartes dari Perancis, dia mendefinisikan psikologi itu sebagai ilmu tentang kesadaran. Dan dia punya moto yang terkenal sekali, mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar ya, cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Dia mengatakan itu karena menurutnya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang dapat dipastikannya kecuali pikirannya sendiri. Begitu. Yang lain di luar pikirannya itu dia tidak bisa memastikan, tapi dengan pikirannya sendiri dia bisa memastikan bahwa pikiran itu ada di dalam kepalanya begitu. Kemudian ada juga George Berkeley dari Inggris, dia mengemukakan bahwa segala sesuatu berawal dari penginderaan gitu ya. Nah, rasio pikirannya itu sebenarnya hanya ngikut dari inderanya saja gitu ya, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan begitu. Nah, dalam pandangan Berkeley ini, psikologi adalah ilmu tentang penginderaan atau persepsi begitu. Jadi ini sudah mulai muncul ya, kelihatan ya pendekatan-pendekatannya. Dia melihat psikologi dari sisi yang mana? Gitu. Ada yang melihat dari sisi kognitif, dari persepsi tadi, ada yang melihatnya dari sisi afektif dan sebagainya. Nah, setelah itu masuk di era pasca Renaissance. Nah, ini mulai muncul ilmuwan-ilmuwan kedokteran ya, yang mereka juga mulai melirik ya, melihat kondisi fisik manusia itu kaitannya dengan psikisnya. Begitu. Contohnya ini ada Sir Charles Bell dari Inggris, kemudian François Magendie dari Perancis. Mereka menemukan syaraf-syaraf sensorik dan motorik. Begitu. Jadi panca indera kemudian gerak. Nah, ini ditemukan syaraf-syarafnya. Begitu, sehingga mempengaruhi perilaku dari manusia. Kemudian Paul Broca ini menemukan pusat bicara di otak. Sehingga
bagaimana seseorang itu bisa berbicara dengan lancar, dengan baik, itu ternyata bisa dipengaruhi oleh salah satu bagian di otak yang namanya Broca area, gitu ya. Kemudian Marshall Hall, dia menemukan mekanisme refleks, gitu. Nah, setelah penemuan di atas ini, definisi psikologi itu kemudian dikaitkan dengan tingkah laku, ya, dan tingkah laku itu dikaitkan juga dengan refleks. Nah, contohnya seperti apa? Ilmuwannya, salah satunya adalah Ivan Pavlov. Dia mendefinisikan psikologi itu sebagai ilmu tentang refleks. Jadi Pavlov ini nanti teman-teman akan belajar di pertemuan berikutnya ya. Dia melakukan eksperimen menggunakan seekor anjing begitu, dan kemudian dia memberikan perlakuan di mana nanti anjing ini akan berperilaku sesuai dengan yang diprediksikan begitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan coba saya jelaskan. Kemudian Gardner Murphy, dia mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pandangannya hampir sama dengan Pavlov. Nah, dari definisi tadi ya, sejarahnya tadi lumayan panjang. Nah, ini masih terpecah-pecah gitu ya. Nah, kemudian Prof. Sarlito ini ya mencoba untuk menghimpun. Jadi meskipun tadi definisinya macam-macam, jadi beliau kemudian mencoba mengambil gitu ya unsur-unsur yang muncul dalam definisi yang dimunculkan oleh para ahli itu apa saja untuk mendefinisikan psikologi. Jadi beliau menemukan ada 4 unsur ya. Ada unsur ilmu pengetahuan, perilaku, manusia, dan lingkungan. Begitu. Nah, jadi untuk mendefinisikan psikologi itu apa? Nah, kita perlu menghimpun 4 unsur ini menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan ini kaitannya tentang kumpulan pengetahuan yang sudah tersusun sistematis, kemudian punya metode-metode tertentu gitu ya. Kemudian kaitannya dengan perilaku manusia juga. Ada perilaku yang terbuka, ada perilaku yang tertutup. Perilaku yang terbuka itu yang kelihatan secara kasat mata, gitu ya. Seperti tadi ya, ada duduk, berdiri, makan, jalan, melempar barang, dan sebagainya. Kemudian kalau perilaku tertutup, contohnya seperti sedih, berpikir, gitu ya. Kemudian empati, kan nggak kelihatan, gitu ya. Kemudian unsur yang lain adalah manusia. Jadi psikologi itu kita bicara tentang manusia. Ada bagian juga ketika hewan itu dibutuhkan dalam psikologi, tapi biasanya kita pakai untuk keperluan pembanding gitu ya, dimana ketika dilakukan pada manusia itu susah atau akan berkaitan dengan kode etik, jadi dilakukan pada hewan. Kemudian juga kaitannya dengan lingkungan ya, tempat di mana manusia hidup, menyesuaikan dan mengembangkan diri begitu. Nah, nanti tugas teman-teman adalah mencoba untuk kemudian menghimpun ya 4 unsur ini menjadi satu kalimat ya, untuk mendefinisikan psikologi menurut versi teman-teman sendiri gitu. Oke, untuk video pertama ini saya cukupkan di sini dulu. Nanti kita lanjut di video kedua mengenai hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.